Mas Bintang ragu dengan kepemimpinan Prabowo karena historisnya, atau Mas Bintang ragu bahwa pejabat-pejabat kita mau kembali ke Undang-Undang 45 yang asli? Dua-duanya. One Kawan TV One. Memang terbelah masyarakat kita. Yang lebih besar daripada dua pihak ini yang mana masih belum jelas betul. Katakanlah 50-50. Jadi 50-50 itu ada yang menginginkan Prabowo dilantik, kemudian ada yang menginginkan Prabowo tidak dilantik, berikut sama Gibrannya sekalian. Ya, memang di sini masih berperan MPR. Tapi MPR baru ini, MPR yang nanti akan dilantik tanggal 1 Oktober. Ya, ini pun masih kacau. Ya, apakah masih DPR plus Dewan Perwakilan Daerah, ataukah sudah akan terbentuk namanya utusan daerah, ya, di dalam menghadapi periode 2025 ini. Lalu bagaimana dengan utusan golongan? Ya, tetapi yang sudah hampir bisa dipastikan adalah Jokowi harus turun. Bahkan turunnya itu lebih baik kalau sebelum tanggal 20. Ini sebagian besar sudah inginnya seperti itu. Tidak hanya sekedar itu, tetapi setelah turun juga kemudian ditangkap, diadili, dipenjara. Masih menjadi pertanyaan, siapa yang menangkap, siapa yang mengadili, siapa yang akan membawanya ke penjara? Apakah Mahkamah Agung? Di dalam Undang-Undang Dasar 49 dan 50 itu ketentuannya adalah kalau presiden sampai diadilinya oleh Mahkamah Agung, tidak di pengadilan biasa. Nah, apakah Mahkamah Agung sanggup melaksanakan ini dengan situasi hukum yang sekarang berdasarkan 2002? Lalu juga oleh karena itu maka orang berpikir Jokowi baru bisa diadili setelah kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Artinya lembaga-lembaga peradilan itu sudah berubah. Tidak seperti yang sekarang. Bahkan Mahkamah Konstitusi pun sudah hilang. Ya, termasuk ya KPK, Komisi Yudisial, ya, itu produk-produk dari Undang-Undang Dasar 2002. Ini semua masih menjadi pertanyaan, bagaimana komposisi MPR nanti, DPR MPR nanti pada 20 Oktober. Jadi kalau kita memang betul mau menjatuhkan Jokowi, menolak Jokowi, melengsarkan Jokowi, menangkap Jokowi, kemudian ya sebelum tanggal 20 itu harus ada gerakan massa. Gerakan massa itu sudah menjadi suatu hal yang wajar. Ketika ketika Bung Karno harus dijatuhkan, juga ada gerakan massa pemuda dan mahasiswa, ya. Kami KAPI dengan trituranya, ya kan? Lalu ketika Pak Harto jatuh, minimal 25.000 itu sudah menduduki MPR. Sehingga ketika Pak Harto harus melantik Habibie, melantiknya tidak bisa
gedung DPR MPR, melantainya di istana. Ya. Bahkan Pak Harto juga mundurnya di situ. Mestinya Pak Harto itu dimundurkan di gedung MPR. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang masih imajiner, masih belum kentara betul, belum nyata betul. Akan tetapi kalau kita mau melakukan tindakan-tindakan seperti tadi saya sampaikan, kembali ke UUD 45, menjatuhkan Jokowi, menolak Prabowo, lalu membentuk pemerintahan transisi, maka kita harus berpikir tahun 67 ketika akhirnya muncul itu, yaitu TAP MPRS nomor 33 tahun 67 yang kemarin barusan dicabut, padahal isinya itu penting, yaitu Bung Karno jatuh atau dijatuhkan oleh MPR S, lalu Pak Harto naik menggantikan Bung Karno, tetapi masih sebagai penjabat, bukan presiden penuh. Presiden penuhnya baru setelah pemilu 71. Ya, ini ikut tercabut kemarin dengan TAP MPRS, dengan keputusan MPR beberapa hari yang lalu, ya, yang sedianya mau mencabut tuduhan terhadap Bung Karno bahwa Bung Karno terlibat dalam G30 SPKI, ya. Tetapi diktum tentang Bung Karno terlibat itu adalah di dalam pertimbangan, sedang diktumnya, putusannya itu adalah Bung Karno dilengsarkan, Pak Harto naik. Nah, ini ikut tercabut juga dengan pencabutan TAP MPRS 33 kemarin itu. Artinya Bamsud nggak teliti dong? Ya kan kita semua tahu, nggak cuma Bamsud yang nggak teliti, MPR, DPR dan seluruh lembaga tinggi negara yang semula tertinggi negara itu kacau, itu nggak ngerti hukum. Oh iya, batal dengan sendirinya. Emang Pak Harto bukan presiden? Pak Harto kan sudah jadi presiden, walaupun sudah dicabut. Pencabutan itu batal dengan sendirinya, ya, pencabutan terhadap pasal TAP MPRS 33 itu tahun 67 itu batal dengan sendirinya. Dan semestinya kan yang melalui sidang paripurna akan pencabutan itu kan tidak boleh setia. Ini setelah undang-undang berlakunya Undang Dasar Amandemen, tidak lagi ada sidang paripurna, tidak ada lagi TAP MPR, tidak ada lagi. Yang ada ya seperti yang kemarin terjadi itulah, kongko-kongko di antara pimpinan MPR. Jadi negara ini benar-benar sudah kacau dalam pelaksanaannya sejak di amandemen Undang-Undang Dasar 45 di amandemen. Mas Bintang masih berharap nggak sih dengan dewan-dewan yang kita pilih itu bahwa mereka akan bekerja dengan baik? Malah itu ya, sekarang tuh orang-orang itu asalnya dari partai-partai. Partai-partai itu kan sogok-sogokan, main duit, transaksional. Jadi bagaimana sebuah lembaga keparlemenan tertinggi di negara ini dibentuk oleh orang-orang macam begitu? Partai-partai itu harus dibubarkan dulu. Nanti kalau pemerintah transisi itu terbentuk, dibikin lagi perundang-undangan tentang pokok kepartean, perundang-undangan tentang pemilu dan pilpres, dan tetap di tangannya MPR. Kembali ke UUD 45 itu. Kalau kita mau menilai seorang pemimpin, kebijakannya, konsistensinya,
pembelaannya terhadap rakyat bangsa dan negara, kemampuannya di dalam menata perekonomian dan hukum, ya, perekonomian itu mengangkat itu orang-orang miskin itu menjadi sejahtera, pemerataan pembangunan. Lalu hukum juga begitu, jangan runcing di bawah, tumpul di atas, ya, harus betul-betul tegak. Dan Mahkamah Agung tidak boleh diintervensi oleh siapapun, khususnya oleh pemerintah, ya. Maka pemimpin itu harus kita nilai, calon pemimpin Prabowo katakanlah. Bagaimana caranya kita? Ya dilihat aja sejarahnya. Dia berangkat bersama-sama orang tuanya, bergabung dengan PRRI Permesta. Ketika PRRI Permesta jatuh karena dianggap sebagai pemberontak, kabur ke Inggris, menjadi warga negara Inggris. Pak Sumitro dan anak-anaknya, ya. Baru setelah dipanggil Pak Harto kembali ke Indonesia, mereka kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya, ya. Tetapi selama di Inggris apa yang terjadi? Dugaan saya, mereka diajak oleh MI6, CIA-nya Inggris, ya, untuk mencari tahu bagaimana cara yang terbaik menjatuhkan Soekarno. Dan itu terjadi. Tidak mungkin lah mereka itu nggak di brainwash oleh intel-intel Inggris. Dan Pak Harto akhirnya jatuh, Bung Karno akhirnya jatuh juga. Ya. Jadi Artinya ada peran serta dari keluarganya Pak Sumitro. oh iya, iya, saya yakin itu. Kan Bung Karno jatuh itu lalu dibunuh, dugaan saya begitu. Entah oleh dokter-dokter Cina, entah oleh Amerika, entah oleh pengkhianat-pengkhianat di dalam negeri kita. Itu membutuhkan sebuah rekayasa besar, spionase internasional. Maka saya yakin Bapak KI Gaya Baru tidak bekerja sendiri. Tidak hanya dengan James Riyadi atau teman-teman kita seperjuangan, tetapi luar negeri itu ikut serta. Ya, jadi saya yakin bahwa ada konspirasi besar, dan Indonesia dengan penjatuhan Soekarno lalu diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar, itu adalah kucing percobaan pertama Di era Soekarno. di seluruh dunia. Memang ada pembunuhan Lumumba, pembunuhan Tito, ya, tetapi tidak sebesar Indonesia. Demikian juga setelah Indonesia, apa yang terjadi? Afghanistan berubah juga undang-undang dasarnya. Lalu di Irak, Saddam Hussein dijatuhkan, berubah juga undang-undang dasarnya. Libya, ya, sebelumnya Mesir, ya kan, muncul Morsi dijatuhkan juga, ya kan. Lalu baru Libya, dan setelah itu, sebelum itu Tunisia, baru setelah itu Syria. Dan Syria itu satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak bisa dijatuhkan oleh Amerika, dan terpaksa mereka hengkang. Dan Assad tetap menjadi presiden. Mas, kembali ke masalah menurut undang-undang atau undang-undang tahun 1949 dan 1950 ya kalau nggak salah terus, Ya, bahwa untuk mengadili seorang presiden itu yang berhak dan berlaku itu adalah Mahkamah Agung. ya, Nah itu pun harus kembali dulu ke Undang-Undang 45 asli kalau mengacu kepada pasal itu, undang-undang itu. ya. Pertanyaannya, artinya Jokowi berlindung dari undang-undang palsu ini dong, karena dia nggak bisa diadili dong. Oh ya betul. Kalau Ya. mengacu pada itu, Bukan tidak bisa diadili, ya bisa saja diadili, ya kan. Tetapi dasarnya apa gitu kan?
Ya kalau dari melihat kesalahan-kesalahannya ya jelas dia akan diadili. Tapi apakah diadili di misalnya Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan? Pengadilan sipil lah ya. Ya pengadilan umum, ya. Dan itu tidak hanya presiden saja, ketua MPR, wakil ketua MPR, ya, DPR, dan seluruh pejabat negara, termasuk menteri-menteri yang diangkat berdasarkan undang-undang dan melakukan kesalahan ketika menjabat. Jadi meskipun Pak Harto itu sudah meninggal, tetapi kemudian ketahuan ada kesalahan-kesalahannya, dia bisa diadili oleh Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu memang sebuah lembaga besar yang independen, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah atau siapapun. Munculnya Mahkamah Konstitusi merusak kekuasaan yudisial. Merusak. Artinya nggak kuat lagi dong MA. Iya, menjadi tidak kuat seperti yang sekarang. Nah, makanya kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Betul. Lalu bagaimana dengan anggota DPR? DPD yang tidak mau kembali ke Undang-Undang 45 yang asli? Gampangannya mengikuti apa yang terjadi pada tahun 67. Jadikan mereka DPRS dan MPRS. DPD berubah menjadi utusan daerah, utusan golongan kita siapkan. Itu pikiran kita sekitar tanggal 20 Oktober nanti. Barulah Udah bocor. iya, harapan kita, ya kan? Pikiran kita, imajinasi kita itu kalau mau negeri ini selamat, begitulah caranya. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Menurut sejarah jatuhnya Pak Harto, sejarah jatuhnya Bung Karno, pemuda dan mahasiswa harus bergerak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Itu waktu Pak Harto jatuh itu hanya 25.000 yang masuk MPR. Tetapi mereka dicegah untuk tidak terjadi bentrokan berdarah di antara rakyat. Pak Harto kan dalihnya seperti itu. Saya mundur karena mau melindungi supaya tidak terjadi tumpah darah di antara kelompok-kelompok. Nah, kemarin sudah ada kelompok berani mati untuk membela Jokowi, ya ternyata juga nggak ada, hilang ya. Demikian pula harapan saya 25.000 atau 1 juta yang akan nantinya berdemonstrasi menduduki DPR, menuntut kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu harus dicegah, jangan sampai menjadi korban. Siapa yang bisa mencegah? TNI. TNI harus bisa melindungi rakyat. Demikian pula harapan saya Polri juga harus berubah. Tidak semua Polri adalah pendukung Jokowi. Ya, mereka yang masih sadar dan waspada itu harus bersama-sama rakyat menyelamatkan Republik ini dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Tidak cuma itu, banyak yang tidak sadar bahwa sebetulnya utang-utang asing, utang-utang kepada Cina dan lain-lain, kerusakan perekonomian, itu semua batal demi hukum kalau kita kembali ke UUD 45. Kalau kita nggak kembali ke UUD 45, Undang-Undang Dasar 2000 jalan terus lewat Prabowo. Itu semua beban-beban yang sekarang dipikirkan, disampaikan oleh masyarakat itu kan berlangsung terus, bertambah besar. Karena saya tidak yakin. Sekarang kan ada beberapa tokoh yang masih hidup dan itu kan sangat disegani lah. Mas Bintang, Mas Bintang, Pak Bekas, aktivis nih, Ratna Sarumpait, siapa Hariman Sregar, lalu sampai satu ada 5. Nah ini bisa nggak nyatu Mas untuk kita kembali ke 45 yang asli? Saya kira dalam satu visi. Ya, saya kira kalaulah kemudian kita itu masing-masing punya markas, ya, kita di Guntur 49, Sarumpait ada di Bukit Duri ya? Kok Bukit Duri? Iya benar. Ya, lalu Hariman Sregar ada di
pecenongan ke kanan itu apa namanya, ya. Tetapi hati kita sama, pikiran kita sama. Kita ingin menyelamatkan Republik ini, ya. Kita ingin kembali ke UUD 45. Kita ingin Jokowi jatuh. Kita meragukan kemampuan Prabowo, ya. Apalagi Gibran, ya. Kita ingin sebuah pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur lama ini. Sama seperti kita waktu menjatuhkan Pak Harto juga begitu keinginan kita, ya kan? Nah, kita akan bersatu, ya. TNI juga harapan saya, harapan kita semua bersatu dengan rakyat kembali. Tadi masih ada satu yang ketinggalan tentang Prabowo, ya. Soal kepribadiannya dia, ya. Ya tadi sudah diceritakan bagaimana keluarganya dengan Inggris, ya. Lalu sampai di Indonesia dia masuk tentara, jadi Kopassus, Kopasanda dulu, ya. Lalu jadi Pangkostrat, lalu Danjen Kopassus, ya kan? Danjen Kopassus, Pangkostrat. Kemudian dipecat karena ada peristiwa penghilangan nyawa, ya, penculian, ya pembunuhan lah, penghilangan nyawa itu, ya, karena kita nggak pernah diselidiki gitu, ya, dengan baik. Lalu peristiwa dia gagal 2 kali jadi presiden, tapi begitu ambisinya, begitu gila pangkatnya dia, ya, sampai kemudian bersedia berpeluk-pelukan dengan Jokowi. Ini nggak layak jadi pemimpin, nggak layak. Pemimpin ya kayak Bung Karno, Bung Hatta lah. Sekalipun mereka ada melakukan beberapa kesalahan, ya, tetapi begitulah pemimpin, ya. Dia harus bisa menjadi contoh, harus menjadi simbol daripada bangsa ini, ya. Lalu ya dialah akan jadi, orang akan setia untuk membantu dia, bukan orang-orang yang gila pangkat, gila duit, yang kemudian didudukkan atau minta didudukkan bersama-sama Prabowo. Mas Bintang ragu dengan kepemimpinan Prabowo karena historisnya, atau Mas Bintang ragu bahwa pejabat-pejabat kita mau kembali ke Undang-Undang 45 yang asli? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Memang, terima kasih. One Kawan TV 1